warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-buya wa ila jami'i mustahiqin khususan mustahikina wa ila jami'il munawwidin khususan munawwidina wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Jam'ul Jawab Imam Tajuddin As-Subki Bibarakati ulumihim Fiddini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini membahas mengenai masalah bagaimana seandainya kita mau sholat lalu kita memiliki dua pakaian, yang satu terkena najis, yang satu suci. Atau masalah sholat semisal kita akan wudhu lalu kita menemukan air yang masih kita melakukan. Dalam hal ini Jam'ul Jawab pembahasannya adalah mengenai ijtihad sahabat, mengenai boleh tidak para sahabat melakukan ijtihad pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Jam'ul Jawab wal asyahu utawi al asyah annal ijtihad satune ijtihad itu jaizun amunang Sri Asri dalam syamane
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalisuha utawi nomor telune al-aqwa ay miro-miro mendapat itu biiznihi lawan iznile Nabi syaihan hale martelo ila dan ucapakan awalnya syaihin utawa orang angkatelo warabiruha utawi nomor pakai al-aqwal itu lilba'id wenang apa ijtihad akwe sahabat ang akil saking kanjeng Nabi wa amisuha utawi nomor limone akwal itu lilwulati wenang apa ijtihad akwe pira-pira memimpin wa anahu yasatule ijtihad itu waqa'a numido apa ijtihad Jamul Jawab ini menerangkan masalah ulama khilafiyah mengenai bolehkah melakukan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini ulama terjadi khilafiyah mendapat pertama mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada zaman Nabi ya justru untungnya adalah boleh. Lalu kelompok kedua mengatakan bahwa ijtihad pada zaman Rasulullah la yajuzu. Kelompok kedua ini dalam Hasyiah Al-Aqdar menampilkan pendapat li'annal yaqin la yajuzu bi'amalin dhon. Al-yaqin al-qadir ala yaqin la yajuzu al-amal bidon. Sahabat yang bisa melakukan perbuatan yang sehingga
perbuatan itu menghasilkan yakin, maka syuhada tidak boleh mengambil hukum yang zon. Maksudnya pendapat ini ialah syuhada dalam keadaan Rasulullah masih hidup, syuhada mampu menemui Rasulullah lalu menanyakan masalah hukum yang sehingga oleh Rasulullah mesti akan dijawab. Dan jawaban Rasulullah ini adalah al-yaqin. Sehingga kelompok Syami ini, kelompok kedua, mengatakan la yajuzu al-ijtihad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anna al-qadir ala yaqin la yajuzu al-akhdhu billah. Ijtihad hasilnya adzan atau sangkaan, sedangkan syuhada mampu menemui Rasulullah lalu bertanya masalah hukum. Lalu jawaban Rasulullah ini adalah jawaban al-yaqin atau tingkatannya adalah yakin. Sehingga dalam masalah ini muncul hal al-qadir ala yakin ya'khudhu billah. Apakah manusia yang bisa mengambil hukum secara yakin lalu mengambil hukum yang sifatnya adzan atau sangkaan? Dalam hal ini Jalaluddin Asyuyuti dalam Awadibus Syai' atau dalam Nadam Jabul Jawami' beliau menanamkan wa musyahan ila walau bizimni wa ila yawlati ila wal'afid wa fil wuqu'il qud wal waqmu'id wa asluhu utawi ijtihad dalam syaban Rasulullah ay al-ijtihad fi asli Nabi salisuha ay al-aqdu
ahwal asyalis utawi nomor telune pendapat ayat Yusuf diikmi alawan ejime Nabi Muhammad musyaihan halif mabila wa ila lan jai'ir walau dijembihi senajan lawan isyarahe Nabi Muhammad wa ila lilulati qila wal adir wa ila lan jai'ir ayat Yusuf al-ijtihad fi asli nabi lil mulati abwe miro-miro pemimpin wa ila ayat Yusuf wa ila al-qudus utawi sahabat al-abdah syair hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam nazam ini Imam Suyuti menjelaskan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh sahabat yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Nabi Muhammad dalam keadaan belum meninggal. Ini ulama terjadi khilaf. Lalu dalam syarahnya Qawaidus Shafi'i, Imam Suyuti menampilkan pendapat yang mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh sahabat ini hukumnya boleh dan terjadi. Al-asra al-ijtihad fi asrihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Suyuti dalam Qawaidus Shafi'i beliau mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada zaman Rasulullah belum meninggal ini hukumnya boleh dan itu terjadi. Lalu Imam Suyuti mengatakan lihat sahihain annahu Sallallahu Alaihi Wasallam hakama Sa'ad bin Mu'adz fi Bani Quraidah faqala yuqtalu muqatiluhu wa tusabba zuriyatahu faqala Sallallahu Alaihi Wasallam laqad hakamtu alaihim bihukmillah wa dzalika zahirun fi anna hukmahu al-ijtihad. Lalu Imam Suyuti menggunakan hujjah atau dalil bahwa ijtihad
yang dilakukan oleh sahabat ini terjadi, beliau menampilkan hujah bahwa pada zaman dahulu pada tahun 5 Hijriah ada sekelompok yang mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dahulu kelompok Yahudi selalu mengkhianati perjanjian, selalu melakukan permusuhan terhadap umat Islam. Kelompok Yahudi ini adalah kelompok Bani Quraidah. Lalu dalam kondisi Rasulullah serba kekurangan, karena waktu itu umat Islam baru saja melakukan jihad melawan kelompok Bani Mustalik, Yahudi Bani Mustalik. Lalu setelah Islam memenangkan peperangan, Rasulullah pulang ke Madinah. Lalu saat Rasulullah masuk rumah, lalu melepaskan jubah atau pakaian, tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Islam telah dikhianati oleh kelompok Yahudi Bani Quraidah, sehingga malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk mengangkat senjata untuk melawan pasukan Bani Quraidah atau orang Yahudi Bani Quraidah. Lalu setelah Rasulullah mendapat izin dari malaikat Jibril, lalu Rasulullah melakukan jihad kepada Yahudi Bani Quraidah. Lalu Rasulullah tahap apa menjadikan junto pada sahabat Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad, Hakama Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Rasulullah mengangkat sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Rasulullah meminta
Sa'ad bin Mu'adz mengeluarkan kebijaksanaan atau keputusan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah. Lalu beliau Sa'ad bin Mu'adz mengatakan yuqtalu muqatiluhu wa isabda zuriyatuhu. Wa ya Rasulullah, keputusanku mengenai hukuman terhadap Yahudi Bani Quraidah yaitu mereka atau yang laki-laki yang melakukan mengkhianatan dengan cara melakukan peperangan dengan membela musuh, maka dihukum mati atau dibunuh. Lalu untuk masalah istrinya dan anaknya dijadikan tawanan. Lalu terkait masalah ini ulama memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz adalah ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, dan saat itu Rasulullah dalam keadaan masih hidup. Inilah alasan kelompok awal yang mengatakan bahwa ijtihad yang dilakukan sahabat Nabi pada zaman Nabi fi asri ini hukumnya adalah yajuz. Lalu Imam Suyuti mencoba mengembangkan usul ini, usul fiqh dikembangkan oleh Imam Suyuti tentang masalah furu'iyah. Mafru'iyatu apa furu'iyah dari khilafiyah mengenai bolehkah sahabat Nabi melakukan ijtihad pada zaman Rasulullah masih hidup. Lalu beliau dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair atau dalam Nadhaman Faraidul Dayah beliau mengatakan dalam Nadhaman Faraidul Dayah, wa man ala yaqini yaqdiru hal yahil ayatahara wa bidharrihi amil. Wa man ala yaqini
hayahil ayatahawa biduni amil hilafun ja'awa takirufi ulama ilam ya'alim. Bolehkah manusia yang mampu untuk yakin, untuk mendapat keyakinan, lalu ia mengambil adzan atau sangkaan, atau dalam istilah Imam Suyuti, hal al-qadir yahudu nida sui hilafun. Al-qadir ala yakin hal yahudu nida. Ini Imam Suyuti menampilkan kuliah mengenai usul fikih yaitu al-ijtihad fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam kuliah Imam Suyuti menampilkan judul Al-Qadir ala yakin hal yahudu bidda. Sahabat yang mestinya mampu melakukan atau mengambil hukum dengan yakin, apa boleh sahabat ini mengambil hukum yang sifatnya benar? Maksudnya adalah sahabat itu seandainya ada masalah, sahabat syawat kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mesti akan menjawab. Jawaban Rasulullah ini namanya al-yaqin. Lalu sahabat yang menemukan hukum atau masalah, lalu sahabat melakukan ijtihad, dan hasil ijtihad itu adalah don. Ini bolehkah sahabat tidak syawat kepada Nabi Muhammad, tapi malah sahabat melakukan ijtihad, yang mana dalam ijtihad ini hukumnya adalah hasil hukumnya adalah don. Sehingga oleh Imam Suyuti dengan bahasa, menggunakan bahasa al-qadir alal yakin hal ya'hudu bidda. Lalu dalam al-asbah wal nadhair Imam Suyuti mengatakan fihi khilafun, dalam hal ini terjadi khilaf.
wa tarjihu mukhtalifun fil furu'i, dan masalah tarjih dalam furu'iyahnya ini pun aneka macam. Lalu beliau mencontohkan furu'iyah supaya usul fikih ini mudah dipahami. Beliau mencontohkan man ma'ahu ina'an ahaduma nafsun wa huwa qadirun ala yaqin taharah bi'awnihi ala al-bahri aw indahu syarisun tahirun wal ashraf analam al-ijtihad. Imam Suyuti mencontohkan bahwa ijtihad yang dilakukan sahabat padahal Rasulullah masih hidup, Imam Suyuti menyamakan zaman setelah sahabat, zaman setelah sahabat, yaitu andaikan ada manusia orang Islam memiliki pakaian atau memiliki ina'ain dua wajah, yang satunya suci, yang satunya najis. Semisal ini ada dua pakaian, satunya suci, satunya najis. Lalu mana yang najis dan mana yang suci terjadi keraguan, artinya tidak jelas. Lalu ia masih memiliki pakaian yang satunya ada di lemari atau almari, dan pakaian yang ada di almari itu belum pernah atau belum pernah dipakai alias suci. Manusia ini, orang Islam ini, semisal syahid ini mestinya bisa yakin dengan cara meninggalkan dua pakaian lalu mengambil yang ada di lemari. Ini kalau memang ingin al-yakin at-taharah. Tapi seandainya ia itu ijtihad, mana yang suci, apakah yang satu atau yang ini sebelahnya, ini hasilnya don. Ayakin al-qadir ala yakin, manusia yang mestinya bisa yakin dengan cara mengambil pakaian yang ada di lemari, apakah ia boleh melakukan ijtihad yang hasilnya adalah don mengenai dua pakaian yang
suci dan najisnya belum jelas. Masalah ini oleh Imam Suyuti sama dengan sahabat Nabi yang melakukan ijtihad. Sahabat Nabi mampu untuk mendapatkan hukum yakin, yaitu sowan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat menanyakan atau bertanya masalah hukum, maka jawaban Rasulullah, ini namanya hukum al-yakin. Tapi sahabat saat menemukan hukum atau masalah, lalu sahabat ini melakukan ijtihad, maka hasil ijtihad adalah adl. Dan ini oleh Imam Suyuti disamakan dalam furu'iyah al-qadir al-yakin. Al-qadir utawi wong kang kuwasa al-yakin dengan kasih yakin. Hal yahudu ana to menang sapa al-qadir, yahudu nalak sapa al-qadir bidani kelawan dan inilah beberapa ru'yah yang coba diambilkan oleh Imam Suyuti. Wa minha, lalu Imam Suyuti menampilkan furu'iyah lagi adalah man sya'a fi tuhulil waqti wa huwa qadir ala tamtinil waqti awil furuji minal baiti al-muslimi liru'ya syamsi wal asyaf andalahu al-ijtihad. Lalu Imam Suyuti menampilkan furu'iyah lain mengenai sholat. Semisal ada seseorang yang ada dalam lokasi di dalam rumah, dan lokasi rumah ini tidak ada lampu sehingga keadaannya gelap. Lalu seandainya orang ini mau keluar lalu melihat halaman rumah, melihat langit, mestinya bisa menemukan bahwa waktu sholat sudah masuk atau belum. Atau ia keluar bertanya dengan tetangga sebelah. Dalam keadaan ini boleh tidak orang ini tidak usah keluar lalu ijtihad. Kalau ijtihad hasilnya adalah don atau untuk yang dihasilkan adalah sangkaan. Tapi kalau ia keluar menuju pintu halaman lalu menemui tetangga sebelah,
maka ketika bertanya atau melihat jam yang dimiliki oleh tetangga sebelah, maka hasilnya adalah al-yakin. Dalam hal ini Imam Suyuti mengatakan al-asyaf jawazim. Menurut al-asyaf boleh melakukan ijtihad yang sehingga ijtihad itu hasilnya adalah dhab. Al-qadir ala yakin yajuzu al-ahdu bidhab. Ini menurut al-asyaf. Dalam kasus masalah manusia yang ada dalam lokasi rumah yang keadaannya tidak ada lampu, lalu ia ijtihad. Ini berarti yajuzu al-qadir al-yakin yahudu bidhab. Ini adalah ru'yah yang ditambahkan oleh Imam Suyuti, yang mana dalam masalah ru'yah ini banyak sekali. Lalu beliau mencontohkan usul fikihnya atau ru'yah sesuai dengan usul fikih. Wa min ru'yah aidan al-ijtihad utawi ijtihad sahabat lihat arti dalam ngapai anti Nabi dalam panggunaan anti Nabi wa fisyamani lan dalam syamane anti Nabi. Wal asyahu utawi awal asyah itu jawazu wenange al-ijtihad bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi syababih. Lalu dalam kitab al-majmu' al-alai dalam kitab Majmu' al-alai beliau mengatakan bahwa ru'yah yang ada dalam qaidah al-qadir ala yakin hal yakhudhu bidhab, ini adalah kaidah dari usul fikih hal yajuzu al-ijtihad fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga usul fikih yang berupa al-ijtihad jaizun fi zamani ini memiliki aneka ru'yah, macam-macam ru'yah, yang ru'yah itu telah ada sebuah kaidah atau dalam wilayah kaidah yang berupa halil qadir ala yakin hal yakhudhu bidhab. Hal al-qadir ana utawi wong kang kuwasa ala yakini ing atase yakin
hal yahudu ana menang sapa al-qadir ala yakin bidani alawat dan lalu Imam Suyuti dalam Nadhamat Awal Syate beliau menampilkan beberapa alasan, mulai alasan kelompok pertama kenapa boleh, alasannya karena ada hadis Sa'ad bin Mu'adz melakukan ijtihad padahal pada saat itu masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam kitab Mukhtasar Alai pelajaran Ma'had Ali Lirboyo juga membahas masalah usul fikih yang berupa al-ijtihad fi zaman Nabi. Ini furu'iyahnya adalah furu'iyah yang ada dalam qaidah al-qadir ala yakin hal ya'budu ada. Dalam Mukhtasar Alai halaman 10, al-qadir ala yakin hal ya'budu bidan ta'atan yaksimu bi'adami jawasini al-mujtahidi idza wajada anas wal maqiyu fil qiblah wa ta'atan yajuzu bila khilafin al-mutawaddi'i minal ma'i al-qalili ala syadil bahri. Contoh furu'iyah dalam Mukhtasar Alai yaitu semisal ada seseorang naik kapal ala syadil bahri, manusia yang ada di tengah lautan. Semisal ada seseorang naik kapal laut, lalu ia membawa 2 wadah air, membawa ina air. Lalu saat mau sholat atau mau wudu, mau toharo, ia mamam antara 2 wadah ini mana yang suci. Jadi ia mamam salah satunya ada yang najis dan satunya suci, lalu ia tidak bisa menentukan mana yang suci dan mana yang najis. Ini boleh tidak ia itu toharo menggunakan salah satu air yang ada di salah satu ina air dengan cara ijtihad, atau ia harus meninggalkan 2 air ini dibuang, lalu ia melakukan toharo dengan air laut yang ada di sebelahnya, karena ia ada di
apa laut. Maka seandainya ia itu tohar menggunakan salah satu air yang ada di ina ini dengan cara ikhtiar, maka hasilnya benar. Tapi kalau ia meninggalkan ina ini, lalu ia tohar menggunakan air laut yang ada di sebelahnya, Swisatul Bahri, di tengah-tengah laut, berarti dalam keadaan naik kapal laut. Seandainya ia tohar menggunakan air laut, maka jelas al-yaqin ala toharatil ma. Dalam masalah ini Mukhtasar Alai mengatakan ya tujuh bila khilafah, untungnya boleh ijtihad tanpa adanya khilaf. Berarti dalam masalah ini ya tujuh alal qadir al yakin yahudu ad-dam. Ia meninggalkan yakin berarti ia tidak wudhu memakai air laut, padahal ia mampu untuk tohar dengan air laut, sebab ia ada di atas kapal laut. Ia malah tohar menggunakan salah satu di antara ina ini, dua wadah yang sifatnya masih dam, atau setelah ikhtiar hasilnya itu adalah dam atau sangkaan. Inilah yang dirumuskan oleh Imam Suyuti, al-qadir ala yakin ya'khudhu bidah yajuzu bila khilafin. Lalu ada yang khilaf, salah satunya adalah au-minakya syakri ahad syaubain wa ma'ahu syaukun yaqinu tohar yakayakonu toharatun. Contohnya, ia punya 3 pakaian, yang satu ada di lemari dan belum pernah dipakai, alias pakaian itu al-yaqin ala toharati. Lalu yang kedua, ini terjadi keraguan bahwa salah satu di antara 2 baju yang sudah dipakai ini terjadi keraguan mana yang suci, mana yang terkena najis. Seandainya ia itu ikhtiar lalu menghasilkan dzon, maka dzon itu boleh diamalkan. Artinya sholat memakai salah satu pakaian yang sebelumnya terjadi keraguan mana yang suci dan mana yang tidak suci. Boleh ikhtiar lalu meninggalkan pakaian yang ada di al-ma'i atau pakaian yang belum
pernah dipakai. Ini namanya adalah al-qadir ala yakin yahudu al-dhar. Itulah ru'yah-ru'yah yang dikembangkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, yang mana dengan adanya ru'yah ini akhirnya kita paham ternyata usul fikih masalah ijtihadu syahadat Nabi ru'yahnya banyak sekali. Dan hal ini artinya takhrijul furu' alal usul. Wa asusalis wa fi'lihi musya'ifat fila walau fi'lihi. Itulah ragam Jabul Jawab. Mudah-mudahan ngaji ini mendapat ridha Allah. Nawaitu ta'allum al-ilmi linaili ridha Allah. Al-Fatihah.